Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Seperti firman Tuhan katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, Katakan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. ku mau Katakan, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, maka kita mau serahkan seluruh hidup kita dan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Allah. Katakan, kesempatan hidup. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan. Katakan, melayani, mengasihi. Haleluya, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Kita mau katakan sekali lagi, di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, katakan, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar.
Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama ini kita hidup sebagai orang percaya, kita tentu tahu bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus, yaitu pengharapan akan diselamatkan. Tetapi satu hal yang tidak pernah kita sadari di dalam menjalani hidup sebagai orang percaya selama ini, kita terjebak di dalam pola pikir yang salah. Iya, kita terjebak di dalam pola pikir yang salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata ada begitu banyak orang percaya yang berpikir bahwa keselamatan itu bisa terjadi secara otomatis. Ini yang salah. Keselamatan itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Keselamatan itu merupakan sebuah proses. Dan prosesnya panjang, yaitu di sepanjang umur hidup kita. Benar bahwa di dalam Kristus kita semua yang percaya kepada Allah di dalam Kristus menerima janji keselamatan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita melihat Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janjinya saudaraku. Artinya ketika kita percaya kepada Kristus, kita memiliki pengharapan tidak akan binasa di kekekalan. Karena di dalam Kristus itulah kita akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, persoalannya adalah saat ini kita masih hidup di dunia ini. Dan kita tahu benar bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan saudaraku. Bahkan firman Tuhan sendiri berkata, hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, Efesus pasal yang ke-5, lalu kita membaca ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, maka firman Tuhan akan menasihatkan kita untuk memeriksa seluruh keberadaan hidup kita. Efesus pasal yang ke-5, kita mulai membaca dari ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara perhatikan itu. Jadi sekalipun kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita sudah menerima kasih karunia Allah, itu bukan berarti kita akan diselamatkan secara otomatis, saudaraku. Firman Tuhan katakan apa? Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya kalau kita tahu bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan, hari-hari ini adalah jahat, maka kita jangan ikut tenggelam di dalam kejahatan dunia ini, saudaraku. Kalau kita ikut-ikutan tenggelam di dalam kejahatan dunia ini, itu artinya kita juga menarik diri dari kasih karunia Allah. Kita menarik diri dari keselamatan yang sudah diberikan kepada kita.
Karena kalau kita sudah mengerti bahwa di dalam Kristus kita sudah menerima janji keselamatan itu, seharusnya kita menjaga segenap hidup kita supaya tetap ada dalam kesucian, tetap ada dalam kekudusan Allah, saudaraku. Karena Allah itu kudus, kita harus sadar bahwa Allah yang memanggil kita itu, yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal itu adalah Allah yang kudus. Dia ingin supaya kita tetap ada dalam kekudusan. Kembali kita akan melihat 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Lalu ayat 16 ditulis lagi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah saudaraku, untuk menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita, itu bukan hal yang bisa terjadi secara otomatis. Tidak bisa, itu harus diperjuangkan. Sekali lagi, untuk menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, itu tidak bisa terjadi secara otomatis, tetapi harus diperjuangkan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan apa? Kalau kita membaca Filipi pasal yang kedua, lalu kita membaca ayatnya yang ke-12, firman Tuhan katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kalau dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Saudaraku, ini artinya kita harus berjuang untuk tetap hidup di dalam ketaatan setiap saat. Hidup di dalam ketaatan untuk apa? Menjaga kesucian, kekudusan hidup, menjaga pikiran, menjaga sikap, menjaga perkataan, menjaga perbuatan dan seluruh tingkah laku kita. Kita harus tetap ada dalam kekudusan. Inilah maksud dari apa yang firman Tuhan katakan. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, itu artinya sekali lagi kita harus mengerti keselamatan itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Harus dikerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Menjaga kesucian hidup, menjaga kekudusan hidup, menjaga kebenaran hidup, supaya di dalam setiap gerak kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun tindakan hidup kita, harus sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Inilah kehidupan yang benar itu. Inilah cara mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kenapa harus takut? Kenapa harus gentar? Karena Allah itu kudus. Allah tidak dapat melanggar hakikatnya sebagai Allah yang kudus. Artinya, kalau ternyata waktu Tuhan tiba dan hidup kita ditemukan tidak ada di dalam kesucian dan kekudusan Allah, maka maaf, kita tidak akan bisa diterima oleh Allah. Ingat saudaraku, manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan katakan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia tidak ada lagi dalam kesucian kekudusan Allah. Karena dosa itulah manusia diusir oleh Allah. Dan sekarang setelah kita menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah Bapa di sorga, maka harga yang harus kita bayar adalah menjaga kesucian hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita sebagai bagian dari mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya kita menjaga kasih karunia yang kita terima dari Allah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus itu dengan sangat berhati-hati.
di mana kita tidak mau ikut-ikutan hidup sama seperti cara hidup dunia. Saudaraku, firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara perhatikan itu, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kenapa? Karena kejahatan akan mencemarkan kehidupan kita yang kudus, yang suci, yang benar. Itulah sebabnya kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 21, dikatakan begini, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Artinya, kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah, lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, karena Allah Bapa di surga inginkan supaya segenap hidup kita itu ada dalam kekudusan, sebab Dia kudus. Oleh sebab itu kita harus berjuang untuk menjaga kekudusan hidup, berjuang untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan dunia ini, saudaraku. Jangan lagi ikut tenggelam di dalam kejahatan dunia ini. Sebab kalau kita ikut tenggelam di dalam kejahatan dunia ini, maka sebenarnya kita sedang melepaskan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus. Saudara suka atau tidak suka, orang yang hidup di dalam kejahatan tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa saya katakan sekali lagi, firman Tuhan mengingatkan kita supaya di dalam hidup kita ini, kita harus hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Filipi pasal yang kedua, kalau kita melihat ayatnya yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya kalau kita hidup, kita mau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka seluruh tindakan hidup kita akan sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Nah, jika tidak, apapun yang kita lakukan itu tidak berkenan kepada Allah Bapa di surga. Hidup yang tidak berkenan di hadapan Allah berarti akan membuat kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Ini kebenaran yang harus kita mengerti. Jadi sekali lagi, saya mau katakan bagi kita semua, ingat baik, keselamatan itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Allah Bapa di sorga memberikan keselamatan itu kepada kita di dalam Kristus Yesus, tetapi tugas dan tanggung jawab kita adalah menjaga keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya, menjaga hari-hari hidup kita supaya tetap ada dalam kekudusan Allah sampai waktu Tuhan tiba bagi kita. Artinya dengan kata lain, kita harus mengerjakan keselamatan itu di sepanjang umur hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita bahwa kita harus membayar harga untuk hidup mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di surga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.